Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena perkenannya kita sampai kepada pagi hari ini. Karena itu sebelum kita beraktivitas, kita akan disirami oleh kebenaran firman. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian Bohal Sadarion dalam melaksanakan seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini tertulis dalam Kisah Rasul pasal yang kelima ayatnya yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, ketika murid-murid itu bersaksi tentang kebangkitan Yesus, maka begitu banyak orang-orang yang tidak menyetujui tentang kesaksian itu, termasuk para pemuka agama, karena murid-murid di awalnya begitu takut ketika Yesus ditangkap lalu disalibkan. Tapi sesudah Yesus bangkit, lalu Roh Kudus dicurahkan kepada kehidupan murid-murid, mereka menjadi tampil sebagai pemberani. Mereka tidak mau tinggal diam, tapi apa yang mereka saksikan itu tidak menjadi hanya milik mereka, tapi mereka menyaksikan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus bahwa Yesus itu sungguh-sungguh bangkit, Yesus itu sungguh-sungguh menang dari kematian. Hal itulah yang membuat para mahkamah agama, orang-orang yang selama ini berkecimpung di Bait Allah merasa tersaingi. Lalu mereka mulai ketar-ketir sehingga mereka menyatakan supaya setiap rasul-rasul itu semuanya ditangkap lalu dipenjarakan. Oleh karena pertolongan Tuhan mereka dibebaskan dari penjara. Tapi itu pun tidak menjadi membuat nyali mereka menjadi ciut untuk senantiasa bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan. Mereka terus tanpa kenal rasa takut, mereka bersaksi tentang Kristus yang sudah bangkit itu, Kristus yang sudah menang itu. Sehingga akhirnya Petrus dan Yohanes diperhadapkan pada satu mahkamah agama. Mereka disidangkan untuk menyatakan supaya mereka tidak boleh bersaksi mengatasnamakan Tuhan. Mereka tidak boleh mengajar tentang Tuhan yang sudah bangkit dan Tuhan yang sudah menang itu. Tapi di situ mereka tidak takut. Mereka yang sudah dipenuhi oleh kuasa daripada Tuhan itu, yaitu Petrus dan Yohanes sebagai perwakilan dari semua rasul itu berkata, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Saudara-saudari, dalam situasi yang tenang, saya kira tidak susah untuk menyatakan kita harus lebih taat kepada Allah daripada apapun. Tapi kalau ketika kita diperhadapkan satu keadaan sulit, keadaan yang mencekam, yang nyawa kita yang menjadi taruhannya, saya kira tidak mudah untuk menyatakan bahwa kita harus lebih taat kepada Allah. Ketika Petrus dan Yohanes menyatakan kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia, itu artinya nyawa mereka taruhannya. Tapi semua itu tidak mereka takutkan, karena mereka sudah dipenuhi oleh firman. Mereka sudah dipenuhi oleh kuasa kebangkitan dan kuasa Roh Kudus itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, di tengah-tengah keadaan kita hari ini, bukankah kita begitu malas untuk bersaksi? Kita sering malu menunjukkan jati diri kita sebagai orang Kristen. Kita malu memperjuangkan tentang kebenaran. Kita sering berusaha menutupi identitas kita ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang tidak seagama dengan kita. Padahal belum tentu nyawa kita menjadi ancaman. Hanya saja sering kita membentengi diri kita. Kita ingin nyaman dalam zona kita, sehingga kita seolah-olah tidak dikenal lagi sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tapi dalam hal ini menjadi peringatan keras bagi kita, supaya dimanapun dan saat kapanpun, entah bagaimanapun situasinya, kita harus mampu bersaksi tentang Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita harus menyatakan bahwa kita harus lebih taat, lebih takut kepada Allah dibandingkan apapun.
kata taat adalah selalu berhubungan dengan iman. Maka iman tanpa ketaatan adalah bukanlah iman yang berbuah. Kita boleh menyaksikan di perjanjian lama bagaimana Nuh lepas dari air bah karena ketaatannya kepada Tuhan. Ketika Tuhan berbicara kepada Nuh supaya dia membuat perahu, tapi setiap orang pada waktu itu mentertawakannya dan menyatakan dia seperti orang gila. Karena semuanya sedang baik-baik saja. Tapi kok bisanya Nuh membuat perahu besar di dalam daratan yang begitu luas. Tapi karena ketaatannya kepada Tuhan, Nuh tidak peduli. Nuh baru menyatakan bahwa supaya kita mendengar apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Lalu betullah apa yang terjadi itu. Suatu waktu datanglah air bah. Sehingga dalam selama 40 hari 40 malam mereka mengalami hujan yang lebat. Dan akhirnya semua gunung-gunung yang tertinggi sekalipun terendam oleh air. Dan semua makhluk-makhluk hidup pada waktu itu mati kecuali Nuh dan binatang-binatang yang sudah dipersiapkannya beserta dari keluarganya. Apa yang mau dikatakan di sana? Ketika dia taat, dia memperoleh keselamatan. Maka demikianlah gambaran kehidupan kita. Murid-murid memang penuh dengan taat untuk selalu menyatakan tentang kuasa kebangkitan itu. Walaupun dalam menyatakan ketaatan itu bukan sesuatu yang mudah. Kalau kita boleh menelisik bagaimana akhir hidup daripada rasul-rasul itu, barangkali kita menyatakan semuanya mati tanda kutip tidak wajar. Mereka mempertahankan imannya menjadi martir. Mereka tidak takut lagi sebab mereka berpikir tidak ada ketaatan yang melebihi daripada ketaatan kepada Tuhan itu. Saudara-saudari, kita hari ini sedang tidak diancam. Keadaan kita baik-baik saja. Kita boleh menyaksikan ke tengah-tengah dunia ini bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Jikalaupun ada riak-riak kecil, atau mungkin ada ancaman-ancaman seolah-olah mempersulit kita karena mereka tahu kita menjadi sebagai pengikut Yesus, tapi terimalah itu menjadi berkat. Dan ingatlah, camkanlah apa yang dikatakan oleh firman hari ini. Kita harus lebih taat kepada Tuhan dibandingkan apapun. Dengan ketaatan kita kepadanya, tentulah itu menjadi sumber sukacita, sumber kekuatan di dalam diri kita. Karena itu, taatlah melakukan segala yang baik. Ketaatan kita kepada Tuhan tentu diwujud nyatakan dengan ketaatan kita kepada aturan-aturan di tempat pekerjaan, di tempat usaha, bahkan di hadapan publik. Ketika kita menyatakan kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, maka di saat yang sama kita akan berlaku hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Karena itu selamat berkarya, selamat menjunjung ketaatan, dan percayalah ketika engkau taat kepada Tuhan, maka dengan ketaatan kita kepada Tuhan itulah yang mendorong kita untuk taat dalam melakukan segala yang baik dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, oleh karena kebenaran firman-Mu yang sudah mengingatkan kami kembali supaya kami taat, dan kami hanya taat kepadamu dibandingkan dengan ketaatan apapun. Sebab dengan ketaatan kami kepadamu, maka itu jugalah yang mendorong kami untuk taat dalam segala hal. Biarlah kami senantiasa menyatakan iman kami taat hanya kepada kebenaran-Mu, sehingga kami tidak takut akan apapun meskipun banyak tantangan, banyak ancaman yang datang untuk mengganggu kehidupan kami. Di dalam ketaatan kami kepadamu, kami tampil sebagai orang yang benar, kami tampil jujur, kami tampil melakukan dengan kemaksimalan yang ada dalam diri kami, sehingga kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.